Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Utama dengan NIM B1B1222049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Penjelasan ini diajukan sebagai UTS mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Alpa Beriansyah. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian APBD. APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Disusun oleh kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah disingkat dengan TAPD yang dipimpin oleh Sekda. Nah, APBD ini bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Nah, baiklah, materi berikutnya yaitu siklus APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran, terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar proses perencanaan dan penyusunan APBD adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan rancangan APBD adalah proses perencanaan dan pengaturan anggaran keuangan sebuah pemerintah daerah seperti kabupaten atau kota. Kedua, pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran. Ini merujuk pada tahap di mana pemerintah daerah benar-benar mengeluarkan uang sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBD dan pencatatan serta dokumentasi setiap pengeluaran yang dilakukan. Ketiga, pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pencatatan dan pelaporan. Nah, hal ini guna menerima pendapatan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Keempat, akuntansi keuangan daerah. Ini merujuk pada praktik akuntansi yang diterapkan dalam konteks pemerintahan daerah atau wilayah. Dan kelima, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yaitu proses pengungkapan informasi, penggunaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta proses di mana pemerintah daerah bertanggung jawab atas penggunaan dana APBD sesuai dengan peraturan dan rencana yang telah ditetapkan. Baiklah, materi berikutnya yaitu mekanisme APBD. Mekanisme APBD dibagi menjadi 10 tahap. Tahap pertama yaitu penyusunan rancangan kebijakan umum APBD, KUA, dan dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara, PPAS. Pertama, TAPD menyusun rancangan awal KUA dan PPAS. Lalu, TPAD menyampaikan rancangan awal KUA dan PPAS kepada Sekda. Kemudian, Sekda menyetujui rancangan awal KUA dan PPAS dan menyerahkannya rancangan KUA dan PPAS kepada KDH. Terakhir, DPRD membahas rancangan KUA dan PPAS bersama Pemda untuk menghasilkan KUA dan PPAS serta nota kesepakatan KUA dan PPAS. Kedua, yaitu penyiapan pedoman penyusunan RKA SKPD. Ini diawali dengan
TAPD menyerahkan rancangan awal surat edaran atau KDH tentang pedoman penyusunan RKA SKPD kepada Sekda. Selanjutnya, Sekda menyetujui rancangan awal surat edaran KDH tentang pedoman penyusunan RKA SKPD dan meneruskannya kepada KDH. Ketiga, penyusunan RKA SKPD. SKPD menyusun rincian anggaran pendapatan, anggaran belanja, langsung dan tidak langsung, penerima dan pengeluaran pembiayaan untuk menghasilkan RKA SKPD. Terakhir, RKA SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk proses penyusunan Raperda APBD. Keempat, penyiapan Raperda APBD. Diawali dengan PPKD menyerahkan RKA SKPD kepada TAPD untuk melakukan pembahasan. Lalu, TAPD menyerahkan RKA SKPD yang telah disesuai kepada PPKD. Selanjutnya, PPKD menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan nota keuangan kepada Sekda. Terakhir, Sekda menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan nota keuangan kepada KDH. Kelima, pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Raper KDH. Diawali dengan KDH menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan nota keuangan kepada DPRD. Nah, lalu DPRD bersama Pemda membahas kesesuaian Raperda APBD beserta lampiran dan nota keuangan dengan KUA dan PPAS. Selanjutnya, DPRD menyerahkan persetujuan bersama Raperda APBD kepada PPKD. Terakhir, PPKD menyerahkan Raper KDH penjabaran APBD kepada KDH. Keenam, evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH penjabaran APBD. Pertama, KDH menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Raper KDH penjabaran APBD kepada Gubernur atau Mendagri. Lalu, Gubernur atau Mendagri mengevaluasi kesesuaian Raperda APBD beserta lampiran dan Raper KDH penjabaran APBD dengan Permendagri tentang evaluasi Raperda. Ketujuh, penetapan Perda APBD dan Per KDH penjabaran APBD. Pertama, KDH menetapkan Raperda APBD beserta lampiran dan Raper KDH penjabaran menjadi Perda APBD dan Raper KDH penjabaran. Lalu, KDH menyerahkan Perda APBD dan Per KDH penjabaran kepada Gubernur atau Mendagri. Kedelapan, pembatalan Perda APBD dan Per KDH penjabaran APBD. Ini terjadi apabila hasil evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH penjabaran APBD tidak dilanjuti oleh KDH dan DPRD. Maka, Gubernur atau Mendagri membatalkan Perda APBD dan Per KDH penjabaran APBD. Kesembilan, penyusunan Raper KDH APBD. Pertama, TAPD menyerahkan RKA SKPD yang telah dibahas kepada PPKD. Lalu, PPKD menyusun Raperda APBD beserta lampiran. Selanjutnya, PPKD menyerahkan Raperda APBD kepada Sekda. Nah, terakhir, Sekda menyerahkan Raperda APBD kepada lampiran kepada KDH. 10. Penetapan Raper KDH APBD. Diawali dengan KDH menyerahkan Raper KDH APBD dan lampiran kepada Gubernur atau Mendagri. Paling lambat 15 hari kerja sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama KDH. Nah, baiklah, ini materi terakhir yaitu struktur APBD. Secara garis besar, struktur APBD terbagi jadi 3 yaitu 1. Pendapatan daerah atau semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kedua, belanja daerah
adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Terakhir, pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selain itu, ada struktur lainnya yaitu 1. Pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan, OSN PKB, dan pajak burung walet. Kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Nah, ini contohnya yaitu pajak restoran, hotel, perikanan, dan hiburan. Serta reklame. Ketiga, retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, ini contohnya yaitu retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir, dan pasar. Keempat, hasil pengelolaan kekayaan yang akan dipisahkan ialah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. Kelima, lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keenam, pendapatan transfer ialah pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah. Ini contohnya yaitu dana perimbangan, dana desa, dan otonomi khusus. Ketujuh, dana bagi hasil atau DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Nah, ini contohnya yaitu DBH pajak, kehutanan, dan perikanan. 8. Dana alokasi umum atau DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Ke-9. Dana alokasi khusus fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik. 10. Dana alokasi khusus non-fisik, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. 11. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. 12. Pendapatan bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan konsumen alternatif. 13. Bantuan keuangan. Bantuan keuangan adalah bantuan berupa uang yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya. 14. Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalian hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten adalah rencana keuangan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran. Ini mencakup pendapatan yang diharapkan
dan alokasi pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan di tingkat kabupaten. APBD kabupaten penting untuk menggerakkan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Nah, demikianlah materi yang dapat saya jelaskan kali ini. Dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.